Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nafisa Ajara dari SDN Cicumanggala akan membaca review buku yang berjudul Maron Sang Juara. Diterbitkan oleh Kids Bestari, dikarang oleh Rashid Akbar. Dudun, anak orang tak mampu. Bapaknya bekerja di bengkel sepeda yang penghasilannya tak seberapa. Akhirnya Dudun harus putus sekolah. Suatu hari Dudun menemukan anak ayam pelung. Dudun membawanya ke rumah dan merawatnya. Sebelum merawatnya, Dudun belajar dari Pak Haji Ahmad, yaitu adalah guru pengajiannya. Akhirnya Dudun pun merawatnya dengan senantiasa sampai sehat dan besar. Akhirnya juga ada lomba suara ayam pelung yang akan diselenggarakan. Dudun dengan senantiasa juga ingin ikut dengan Maron sang ayamnya, dan akhirnya Dudun dan Maron pun menang. Jadi pesan moralnya adalah supaya menjadi anak yang juga baik terhadap sesama makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiasa Al-Fatih Gunawan yang dari SDN Cicumanggala akan membacakan review buku. Judul buku adalah Mencari Keadilan. Yang menerbitnya adalah Titian Ilmu Bandung. Nama pengarang Iwan Syukri Munab. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor tikus di sebuah istal kuda. Krat-krat begitulah namanya. Dia adalah seekor tikus betina. Perutnya tampak sedang hamil tua. Sebentar lagi akan melahirkan bayinya. Sayangnya, Krat-krat adalah tikus yang pemalas. Selain itu, kerap kali melakukan hal-hal yang ceroboh, juga termasuk tikus yang paling rakus. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, tubuh Krat-krat kulusnya tak terkirakan. Untung saja ia masih ditolong Tuhan, sehingga ia tidak mati. Tapi dari 6 ekor anaknya yang lahir, ternyata hanya seekor yang hidup. Itu pun dalam keadaan yang payah. Anaknya yang hidup itu bernama Krit-Krit. Krit-Krit sudah cukup besar sebagai anak tikus. Ia sudah pandai berlari-lari, kadang-kadang cukup jauh ia pergi bermain-main. Krit-Krit yang lucu, pintar, dan cerdik itu ternyata tabiat buruk. Pula ia sangat ceroboh. Sahabat Krat-Krat yaitu Hie dan pohon pisang selalu menasihati Krit-Krit, tetapi Krit-Krit tidak mendengarkan omongan mereka. Setelah induknya mendengar kenakalan anaknya, Krat-Krat marah besar kepada Krit-Krit untuk berjanji tidak mengulanginya lagi. Esok harinya Krit-Krit pergi bermain tanpa sepengetahuan induknya. Maka celakalah dia karena telah melanggar janji induknya. Krat-krat telah menuduh sahabatnya bahwa merekalah yang telah membunuh anaknya. Sebenarnya ialah yang lalai, ceroboh, dan pendendam. Ternyata sifatnya belum juga dapat diubahnya. Padahal ia sangka ia telah dapat mengubah sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Luciano dari SDN Cicumanggala. Saya mau membacakan review yang berjudul 7 hari menjelang ulang tahun Ayu.
Nama penerbit PT Sandiata Sukses Bandung. Nama pengarang Joni Andrea. 7 hari menjelang ulang tahun Ayu. Suatu hari ayah ibu memberi kejutan kepada Ayu bahwa ulang tahun Ayu yang kelima akan dirayakan dengan pesta kecil. Hari mulai berganti, semua orang mulai sibuk. Dari mulai cetak undangan, menghias rumah, dan memesan poster. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu Ayu. Ayu tampak cantik memakai gaun ulang tahunnya. Teman-teman Ayu mulai datang. Mereka membawa kado. Ayu dikelilingi teman-teman dan dihampiri ayah ibunya. Semua orang menyanyikan lagu ulang tahun Ayu dengan riang gembira dan ayung-ayung dingin. Pesan moralnya, kita harus punya rasa keperhatian kepada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Almatum, kelas 4 dari SDN Cicumanggala. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang telah saya baca dengan judul Aku Ingin Menjadi Pengarang, karya Ahmad Sapari. Dalam buku tersebut ditujukan bagi anak-anak yang ingin menjadi pengarang anak atau pengarang cilik, dan juga dalam buku ini ada beberapa contoh cerita pendek yang sudah dimuat di dalam buku ini. Apa cerita pendek itu? Cerita pendek adalah cerita karangan atau hayalan pengarang pendek. Ketika ingin membuat cerpen, kita harus mengetahui unsur-unsur cerpen. Di antaranya plot atau alur, tema, penokohan, karakter, setting atau latar, dan sudut pandang. Setting atau latar dalam cerpen berkaitan erat dengan tokoh yang akan diceritakan dalam alur cerita itu sendiri. Untuk menjadi pengarang cerpen, kita harus memiliki minat membaca, rajin mencari inspirasi, berani membuat dan mengirimkan karangan sendiri kepada penerbit, tidak pernah berputus asa, dan terus berlatih. Tokoh dalam cerpen bukan hanya manusia, tapi bisa saja berupa hewan, tumbuhan, angin, dan sebagainya. Kenapa disebut cerpen anak? Karena pengarangnya adalah anak-anak. Jadi, pesan dari buku ini adalah siapapun yang ingin menjadi pengarang anak atau pengarang cilik harus terus-menerus berlatih menulis cerpen. Semakin sering kita mengarang cerpen, maka kita akan semakin mahir dalam melakukan hal tersebut. Demikian review saya terhadap buku Aku Ingin Menjadi Pengarang, karya Ahmad Sapari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nafisa Ajara dari SDN Cicumanggala akan membaca review buku yang berjudul Maron Sang Juara. Diterbitkan oleh Kids Bestari, dikarang oleh Rashid Akbar. Dudun, anak orang tak mampu. Bapaknya bekerja di bengkel sepeda yang penghasilannya tak seberapa. Akhirnya Dudun harus putus sekolah.
Suatu hari, Dudun menemukan anak ayam pelung. Dudun membawanya ke rumah dan merawatnya. Sebelum merawatnya, Dudun belajar dari Pak Haji Ahmad, yaitu adalah guru pengajiannya. Akhirnya Dudun pun merawatnya dengan senantiasa sampai sehat dan besar. Akhirnya juga ada lomba suara ayam pelung yang akan diselenggarakan. Dudun dengan senantiasa juga ingin ikut dengan Maron sang ayamnya, dan akhirnya Dudun dan Maron pun menang. Jadi pesan moralnya adalah supaya menjadi anak yang juga baik terhadap sesama makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.